Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin membahas bab 3, yaitu dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme. Kedatangan bangsa Eropa di Indonesia selama berabad-abad menyisakan banyak cerita bagi bangsa Indonesia. Di samping cerita yang menyedihkan, imperialisme dan kolonialisme yang terjadi di tanah air juga memberikan beberapa dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia. Salah satunya dari sisi pendidikan, meskipun banyak hanya bisa diakses oleh segelintir orang saja, khususnya kaum bangsawan. Dampak dari imperialisme dan kolonialisme juga memicu rasa nasionalisme dan cinta tanah air rakyat Indonesia, sehingga bersatu untuk melawan penjajah akibat adanya penindasan. Imperialisme dan kolonialisme bangsa Eropa terdapat di Indonesia didampak pada seluruh aspek, baik aspek politik, ekonomi maupun sosial budaya. Berikut penjelasan lebih lanjut dari dampak perkembangan imperialisme dan kolonialisme di Indonesia. Bidang politik, disadari atau tidak, dengan datangnya pemerintahan kolonialisme ke Nusantara sangat mempengaruhi bentuk pemerintahan Indonesia. Sebelumnya, sistem pemerintahan di Indonesia merupakan sistem kerajaan atau turun-temurun, tetapi dengan kedatangan Belanda yaitu Jenderal de Indels membawa perubahan administrasi dan politik di Indonesia dengan lebih modern. Perubahan yang sistem politik dan pemerintahan yang signifikan ini menyebabkan hilangnya kekuasaan politik dari para penguasa Indonesia ke tangan Belanda. Adapun beberapa dampak imperialisme dan kolonialisme di Indonesia dari sisi politik antara lain: 1. Penerapan sistem indirect rule atau sistem pemerintahan tidak langsung dengan menjadikan para bupati sebagai penguasa VOC. 2. Munculnya berbagai perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintah Hindia Belanda. 3. Kebijakan Belanda yang sangat mempengaruhi kehidupan kerajaan-kerajaan di Indonesia. 4. Menjadikan bupati daerah sebagai alat kekuasaan pemerintahan mereka. 5. Kekuasaan kerajaan bergantung pada kekuasaan kolonial Belanda. Bidang ekonomi. Dampak imperialisme dan kolonialisme Belanda juga berdampak pada bidang ekonomi, di mana salah satu tujuan mereka menguasai Indonesia untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan mencari uang dan mengumpul kekayaan sebanyak-banyaknya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan beberapa faktor, yaitu: 1. Adanya sistem tanam paksa yang diterapkan oleh Belanda terhadap masyarakat Indonesia. 2. Diberlakukannya sistem sewa tanah karena terjadilah perubahan dari sistem ekonomi barang ke sistem ekonomi uang. 3. Belanda membangun fasilitas umum dengan memperkerjakan masyarakat Indonesia dengan pada kerja rodi. Bidang sosial budaya. Dalam sisi perkembangan sosial budaya, kebudayaan masyarakat Indonesia terhadap masa imperialisme dan kolonialisme juga mengalami perubahan. Dampak yang dirasakan salah satunya adalah dengan berubahnya pola hidup masyarakat Indonesia akibat pengaruh bangsa Eropa. Hal tersebut disebabkan dengan adanya beberapa faktor antara lain: 1. Berpindahnya fokus masyarakat pada bidang sosial budaya akibat hilangnya peran politik dari para penguasa. 2. Ikatan tradisi melemah akibat beberapa upacara adat yang disederhanakan. 3. Hilangnya kekuasaan tradisional akibat hilangnya status raja oleh Belanda dan digantikan sebagai pegawai pemerintahannya. Belanda memajukan perkembangan pendidikan bagi rakyat Indonesia dengan tujuan untuk menghasilkan pegawai administrasi dan yang pendidikannya bisa dibayar dengan upah minimal. Dengan begitu, maka Belanda akan banyak mendapatkan keuntungan di pihaknya. Dampak imperialisme dan kolonialisme dalam bidang pendidikan antara lain: 1. Muncullah golongan-golongan terpelajar di Indonesia. 2. Bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis sehingga dapat menjadi tenaga kerja di perusahaan Belanda. 3. Bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan terjadi di dunia luar. Sekian dari kami pembahasannya. Bila ada salah, maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.